Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswa Ibu di kelas IPA. Pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam, di mana hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu adalah getaran, gelombang, dan bunyi. Nah, maka dari itu, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai materi pembelajaran, ada baiknya Ibu akan menjelaskan materi-materi apa saja yang akan kita pelajari, kompetensi dasar maupun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada materi getaran, gelombang, dan bunyi. Nah, pada materi ini yang akan kita bahas tentunya adalah getaran, gelombang, dan bunyi untuk siswa kelas SMP kelas 8. Adapun peta konsep dalam pembelajaran yang akan kita pelajari, di mana aspek materi yang akan kita pelajari yaitu getaran, gelombang, dan bunyi. Nah, adapun getaran memiliki besaran yang akan kita pelajari yaitu adalah frekuensi, periode, dan amplitudo. Kemudian kita juga akan mempelajari mengenai gelombang. Nah, di gelombang itu sendiri terbagi menjadi dua, gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Kemudian nantinya gelombang mekanik itu sendiri dibagi menjadi dua, yang terdiri atas gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kemudian gelombang-gelombang tersebut memiliki besaran-besaran, yaitu frekuensi, periode, panjang gelombang, cepat lambat gelombang. Kemudian ada materi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu adalah bunyi, di mana materi yang bunyi itu kita akan mempelajari mengenai jangkauan frekuensi, karakteristik bunyi, dan gejala yang diamati. Nah, adapun jangkauan frekuensi dari bunyi yang akan kita pelajari yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Kemudian karakteristik bunyi. Karakteristik bunyi terdiri atas warna bunyi, kuat bunyi, tinggi bunyi, serta nada, desah, dan dentum dari bunyi. Kemudian bunyi itu sendiri memiliki gejala yang dapat diamati, yaitu meliputi resonansi bunyi, pemantulan bunyi, dan efek Doppler. Nah, rangkaian dari materi keseluruhan ini akan kita pelajari untuk pertemuan ke depan. Berdasarkan RPP-nya, bunyi itu dilakukan melalui 7 kali pertemuan pada RPP. Nah, nantinya Ibu akan memberikan video pembelajaran di awal agar anak-anak dapat mengkaitkan implementasi dari getaran, bunyi, dan gelombang itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak-anak bisa memahami lebih paham ketika kita hubungkan dengan aspek implementasi bunyi dalam kehidupan sehari-hari, baik getaran, bunyi, dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu 3.11 menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. Kemudian menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Nah, untuk itu, adapun tujuan pembelajaran dalam materi getaran, gelombang, dan bunyi, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menganalisis konsep getaran, yang kedua menganalisis konsep gelombang, yang ketiga menganalisis konsep bunyi, yang keempat sistem pendengaran pada manusia sehingga peserta didik mampu memahami sistem pendengaran pada manusia, yang kelima peserta didik mampu menjelaskan pemanfaatan gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari, yang keenam peserta didik mampu memahami sistem sonar pada hewan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang ketujuh, menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi melalui percobaan virtual laboratorium. Kemudian nantinya hasil dari percobaannya anak-anak bisa masukkan ke dalam LKS. LKM-nya telah Ibu upload di kelas maya kita, di LMS kita nantinya.
Rangkaian pembelajaran itu nanti kita akan lakukan di Learning Management System LMS kelas Maya yang sudah Ibu masukkan link serta kode untuk anak-anak bisa masuk ke dalam kelasnya. Kemudian adapun kegiatan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yang pertama, mengamati fenomena getaran pada bandul ayunan gelombang pada tali atau slinky, serta bunyi dari berbagai sumber bunyi. Yang kedua, mengamati mekanisme mendengar pada manusia dan sistem sonar pada hewan. Yang ketiga, melakukan percobaan untuk mengukur periode dan frekuensi getaran bandul ayunan. Yang keempat, melakukan percobaan untuk mengukur besaran-besaran pada gelombang. Yang kelima, mengidentifikasi bagian-bagian sistem pendengaran untuk mengetahui mekanisme mendengar pada manusia. Yang keempat, melakukan percobaan frekuensi bunyi dan resonansi untuk menjelaskan sistem sonar pada hewan. Nah, untuk itu, pertama kali kita sebelum melakukan pembelajaran lebih lanjut mengenai getaran, gelombang, dan bunyi, ada baiknya anak-anak terlebih dahulu menonton video pembelajaran berikut yang berkaitan dengan getaran, gelombang, dan bunyi. Kemudian, kaitkan kejadian yang ada pada video ini dengan konsep dari getaran dan gelombang, serta makna dari video yang anak-anak bisa tonton itu apa saja poin-poin yang bisa kalian temukan pada video pembelajaran. Kemudian tuliskan di learning management system-nya. Nah, tentunya beberapa minggu ini kita telah mendengar berita duka akibat tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402 di perairan Laut Bali. Nah, tentunya kita dilakukan pencarian untuk menemukan tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402. Nah, maka dari itu di sini Ibu memberikan video pembelajaran yang berkaitan dengan pencarian kapal KRI Nanggala 402. Nah, adapun sumber yang Ibu peroleh dari untuk mendapatkan video pembelajaran ini yaitu dari Kompas TV melalui link YouTube yang telah Ibu berikan, Ibu tertera pada tampilan pada video pembelajaran ini. Nah, dari video ini kaitkan dengan materi kita mengenai getaran, gelombang, dan bunyi. Kemudian nanti temukan poin-poin yang dapat anak-anak temukan pada video pembelajaran. Kaitkan dengan materi kita mengenai pencarian dari kapal KRI Nanggala 402 yang menggunakan sistem sonar. Oke, baiklah. Cukup sekian penjelasan di awal pembelajaran yang Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.